Halo, jadi ketemu lagi dengan kita di episode kedua, masih di channel yang sama. Seperti janji kita di video pertama kemarin, pekan ini kita akan membawakan tema container versus virtual machine. Jadi yang nanti akan kita lakukan adalah mendeploy sebuah kontainer yang berisikan service Apache 2 atau HTTPD, dan di skenario kedua, yang di skenario virtual machine, kita akan menginstal guest OS-nya dulu, baru kita akan menginstal HTTPD-nya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendeploy service HTTPD di atas Docker. Sebelum kita mulai, kita cek dulu apakah kita sudah punya image HTTPD di komputer ini, di di host yang saya gunakan. Belum ada. Secara normal kita harus download dulu Docker image-nya. Teman-teman bisa cari Docker image official itu di Docker Hub. Docker Hub itu teman-teman bisa coba cari. Teman-teman butuh apa? Butuh HTTPD, butuh Nginx, butuh MySQL, MariaDB, Ubuntu, Golang, Postgre, macam-macam. Itu teman-teman bisa cari di sini. Kita akan coba cari image HTTPD. Jadi di Docker Registry Docker Hub ini, teman-teman bisa mendapatkan official image atau non official image. Kalau official image, teman-teman bisa lihat di sini ada batch official image. Itu artinya kontainer yang teman-teman inginkan tersebut itu di deploy atau di maintain langsung oleh tim Apache. Dalam kasus ini kita HTTPD Apache, jadi yang mendeploy langsung adalah tim dari Apache. Atau perseorangan, yaitu beda lagi, itu non official jatuhnya. Oke, nama image-nya HTTPD dengan varian atau tag kita menggunakan latest, yaitu 2.4.43. Kita coba ya. Oke, saya tidak akan ngepull lalu mendeploy secara terpisah, tapi saya akan coba langsung mendeploy dengan komen docker run -d. Kita akan beri nama episode 2 HTTPD latest. Oke, sekarang kita akan coba hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekali lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeploy sekarang ini, karena kita belum punya image-nya. Itu tergantung kecepatan internet masing-masing, karena kita harus download dulu dong, ya kan. Kita coba ya. Nah, unable to find image HTTPD latest locally. Jadi kita, seperti saya informasikan tadi, belum punya image HTTPD di host ini. Jadi kita harus download dulu Docker. Ketika di run seperti ini, jalankan command run, dia akan mencari lokal, secara di lokal hostnya, apakah ada image HTTPD atau tidak. Jadi image HTTPD yang kita spesifikasi di sini. Kalau tidak ada, dia akan download terlebih dahulu. Ini masih proses download. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan cepet. Karena internetnya kalau jam-jam segini memang agak lama. Nanti akan saya tampilkan juga cara ketika perbandingan aja. Jadi ketika image-nya sudah ada, itu berapa lama yang waktu yang dibutuhkan oleh si Docker untuk merun service HTTPD. Oh iya teman-teman. Jadi sembari kita menunggu
Jadi ini komen dasar ya. Komen dasar. Kenapa sih saya harus kasih nama episode 2? Harus kasih nama maksudnya di sini. Harus saya flag dengan kasih nama. Karena kalau kita tidak menggunakan flag dash name dan memberikan nama di sini, itu secara acak Docker engine-nya akan memberikan nama yang acak kepada kontainer yang akan kita buat, dan itu agak menyebalkan menurut saya. Kenapa? Karena kadang kan namanya itu susah dieja itu atau. Nah, ini sudah jadi 3 menit. Ya, 3 menit teman-teman lihat sendiri. Kebanyakan karena ini ya, 3 menit 5 detik. Itu kebanyakan karena downloadnya lama. Oke, sekarang kita lihat. Kita sudah jalankah kontainer kita Docker PS? Sudah ternyata teman-teman. Statusnya up selama dari 24 detik yang lalu. Selesai dibuat 25 detik yang lalu. Port yang diekspos oleh episode 2, kontainer episode 2 adalah 80 protokol TCP. Portnya ini ini kontainer ID-nya. Oke, lalu bagaimana kita cara ngetesnya? Gini, kita akses saja. Kalau teman-teman biasanya mendeploy Apache di host, itu kan kita langsung ke localhost, gitu kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita mendeploynya di kontainer. Ingat di video pertama, semua infrastruktur kontainer ini dia akan terisolasi, baik itu dari kontainer yang lain maupun dari hostnya. Jadi kalau teman-teman butuh mengakses ke kontainer ini, teman-teman harus tahu dulu kontainer ini punya IP berapa. Oke, bagaimana caranya? Oke, ini kita menggunakan command docker inspect. Kalau nggak salah sekarang udah gini, docker inspect -f itu format maksudnya. Ini agak rumit untuk dihafal sih. Networks settings IP address. Oke, IP-nya segini. Oke, 172.17.02. Atau kalau teman-teman mau cepet, nggak usah pakai format, langsung aja docker inspect episode 2. Cuma teman-teman harus nyari. Kalau saya udah hafal, itu di sini paling bawah pokoknya ada IP address sekian. Teman-teman copy, lalu teman-teman coba curl 172. Oke, it works. Oke. Kalau teman-teman biasa nggak biasa pakai curl, kita coba di browser ya. 172.172.0 berapa tadi, maaf, 172.17.02. It works. Ya, inilah si kontainer yang kita buat. Oke, tadi saya janji untuk mendemokan juga. Kalau tadi kita demo itu tanpa ada image sebelumnya. Sekarang kita sudah punya image dong. Tadi kita sudah download ya. Image HTTP D sudah ada. Sekarang kita akan size 166 ternyata. Sekarang saya akan coba untuk mendeploy sebuah kontainer. Kita sudah punya kontainer namanya episode 2. Oke, yang kita deploy tadi. Kita akan membuat kontainer dengan nama lain. Docker run -d name episode 2.1. Oke. httpd. Oke, biar adil. Saya penasaran. Saya akan coba berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendeploy kontainer jika image-nya sudah tersedia. Bismillah. Cuman 2 detik. Kurang mungkin. Kita coba cek. Maaf. Ya, sudah ada episode 21. Nah, seperti teman-teman lihat, kalau teman-teman mau cek lagi,
IP-nya berapa. Episode 2, 1. 3. Oke. 2.1 dan 2. Kita akan coba curl 2.3. It works. Kita coba. Hop. It works. Nah, kalau tadi kita sudah coba instalasi Apache di atas Docker, sekarang kita akan coba menginstal Apache atau HTTPD di atas virtual machine. Oke. Tidak seperti Docker yang tidak membutuhkan OS, guest OS. Nah, kalau untuk virtual machine kita membutuhkan guest OS. Untuk guest OS yang kita install atau yang kita butuhkan, kita gunakan saat ini, kami pilih ke Alpine Linux. Kenapa? Karena Alpine Linux sejauh pemahaman kami merupakan distro Linux yang paling ringan. Oke, kita coba. Kita mulai instalasi. Oke, mohon maaf. Kita akan hitung waktunya seperti kita menghitung waktu di Docker tadi. Oke, bismillah. Nah, pertama kita harus membuat Linuxnya dulu, ya kan? Oh, maaf. Tipenya Linux dengan version Other Linux 64 bit Alpine Lab. Kita kasih namanya ya, teman-teman kalau mau ikut terserah mau kasih nama. Kita kasih 1 giga. Kita kasih next terus 8 giga. Oke, sudah jadi. Sekarang kita setup untuk storage-nya. Kita menggunakan live CD Alpine Linux ISO. Oke. Untuk ininya kita menggunakan bridge aja. Audio kita matiin lah, buat apa? Oke, sudah ya. Storage sudah, network sudah. Oke, kita start. Sudah 1 menit. Saya akan berusaha secepat mungkin menginstalasi ini. Jadi oke, sudah masuk sini. Namun seperti yang kami bilang tadi, Alpine Linux ini Linux yang sangat-sangat minimal. Jadi di dalam sini belum ada apa-apanya. IP pun belum bisa, kita belum bisa kemana-mana. Oke. Sebelum menggunakan Alpine Linux seperti Linux pada umumnya, kita harus melakukan setup instalasi dulu. Teman-teman bisa lihat di wiki alpinelinux.org. Setup installation process. Kita cukup mengetikkan perintah setup -alpine. Enter. Install Apache-nya. Nanti kita tambah repository. Ini sudah, kita barusan tambah repository pakai update, lalu export. Oh, saya gimana caranya nih? The main package export php varx. Capek juga yang salah ya. Alpine var. Oh, dia di dalam gini. Cat etc alpine release cat inde f1 Alpine GE
9 echo 7 oh echo 7 echo 7 echo 5 Alpine Fair, astaga. Saya banyak tipe, sudah mulai lelah sepertinya. Oke, sudah bisa. APK add Apache 2. Oke, ini aja dulu. Installing Apache 2. Curl localhost. What? You don't have curl, bro. Versi service Apache 2 start. Oke, Apache 2 nya sudah ada. Kita stop dulu waktunya ya. 25 menit. Oh, iya, oh, lah. Gimana caranya nih? Oke, gini aja. Saya coba akses dari luar. Bisa nggak? NC min ZV 192.168 1780 open. Oke. Curl 172 192.168.17. Oke, it works. Ya, oke ya. Capek juga ternyata. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk instalasi di atas virtual machine itu 25 menit. Oke. Thank you. Nah, dari kedua demo sebelumnya yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kami simpulkan kira-kira ada di tabel ini. Jadi pros cons ya, maksudnya tidak semua harus setuju dan tidak semua bisa diterima mungkin. Jadi di kontainer kita melakukan virtualisasi pada level OS. Kenapa? Ya karena kita sudah punya layer base OS-nya sendiri yang di atasnya diinstal Docker Engine atau container engine, baru di atasnya kita tinggal install service-service yang kita butuhkan. Bisa service Apache, bisa punya 2 service Apache yang tidak saling mengganggu gitu kan. Dan di level virtual machine kita memvirtualisasikannya di level hardware. Makanya kita butuh instalasi OS dulu. Jadi benar-benar dari level OS-nya sudah difragmentasi gitu. Jadi tidak akan saling mengganggu. Lalu apa yang kita bisa tangkap lagi? Itu waktu startup service-nya itu jauh lebih cepat menggunakan kontainer, sekitar 3 menit ya. Dan menggunakan virtual machine karena kita harus menginstal guest OS-nya dulu, kita menggunakan Alpine tadi, ya akan cenderung lebih lama ya, yang pastinya waktu yang kita catat tadi itu sekitar di atas 20 menit ya. Lalu apa lagi? Terisolasi pada level proses. Jadi kontainer ini sudah terisolasi dari level prosesnya. Jadi mereka tidak berbagi. Makanya kita bisa mendeploy 2 service Apache di mesin yang sama tanpa saling mengganggu. Yang memisahkan hanya IP address. Lalu
Di virtual machine kita sudah memfragmentasinya di level hardware. Jadi virtual machine A mempunyai memori sekian, tadi kita setup jadi 1 GB. Nanti mungkin kita nambah lagi gitu kan, mau buat service apa aja yang sama, kita tidak mungkin membuat di virtual machine yang A dong, kita harus membuat di virtual machine B, seperti itu kira-kira. Dan kontainer lebih fleksibel dan scalable menurut kita, karena ya teman-teman bisa start, bisa stop, bisa start, bisa stop, bisa punya 2, bisa punya 3 tanpa saling mengganggu. Dan virtual machine jadinya sedikit lebih kaku dan tidak terlalu scalable ya. Jadi teman-teman harus nambah virtual machine, nambah lagi guys OS-nya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini tadi deploy time yang kita 25 menit malah. 3 menit dibanding 25 menitan. Cukup jauh ya. Oke, nextnya kita akan masuk ke Docker. Kita bawa tema pengenalan Docker. Oke, stay tune. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.